Apa pengalaman gunakan panah buatan sendiri untuk berburu babi? Hari ini, mari kita nonton pengalaman nyata. Tekan tombol like ya. Kalau begitu mari kita lanjutkan menonton. Pemburu baru saja memasang dudukan busur. Segera kawanan babi hutan datang berlari dari belakang. Sepintas, sepertinya ada 6. Tapi pemburu sekarang tidak terburu-buru untuk melepaskan panahnya sekarang. Karena pengalaman beritahunya akan ada lebih banyak mangsa datang. Tidak terduga. Tidak lama kemudian, 2 babi lagi masuk. Secara teoritis, semakin besar jumlah mangsa, semakin tinggi kemungkinan memukul. Pemburu bersiap untuk luncurkan serangan. Panah itu mengenai babi di tengah. Babi-babi itu segera lari dengan paling cepat. Lalui gerakan lambat kita bisa melihat. Saat babi itu terkena panah, tubuhnya terbalik. Tapi setelah jatuh, masih bisa berlari dengan tubuh yang terkena panah. Kekuatan yang kuat membuat semua orang mengagumi. Terusnya mangsa kedua. Babi ini hanya berjalan sendiri, sepertinya tidak bekerja dalam kelompok. Tapi itu tidak pengaruhi skill memanah pemburu. Setelah panah ditembakkan, babi itu baru saja meninggalkan noda darah di genangan air. Lalu bawa panah kembali ke hutan lebat. Mari kita lihat saat-saat terakhir. Kalian pikir bahwa babi dapat terus bertahan hidup atau tidak? Adegan selanjutnya, semua orang perlu lihat lebih dekat. Babi-babi ini tampaknya telah mempelajari keterampilan teleportasi. Hanya lihat mereka dengan anggun bergegas keluar dari hutan satu demi satu. Itu terlihat seperti kawanan babi hutan dalam skala kecil. Tapi hal yang tidak bisa dipercaya adalah, ini garda depan mereka. Tapi pemburu juga sangat pintar. Dia menggali danau di bawah mesin umpan. Tujuannya ciptakan rintangan bagi babi. Hindari mereka kenyang dan cepat pergi. Selesai membuat rintangan, babi biasa yang makan begitu banyak juga harus memperlambat kecepatannya. Ini memberi pemburu cukup waktu untuk memilih. Dengan konsentrasi babi semakin banyak, pemburu segera mengambil tindakan. Tapi adegan mistis terjadi. Bisa kalian lihat adegan yang baru saja. Lalui perlambatan dapat dilihat bahwa pemburu itu pukul babi abu-abu dengan sangat jelas. Mengapa panah bergerak ke babi hitam di sebelahnya? Semuanya, tolong tinggalkan pikiran kalian ya. Di adegan berikutnya, akan ungkapkan mengapa pemburu suka gunakan panah buatan sendiri untuk pergi ke hutan untuk berburu babi. Di bawah mesin umpan, seekor babi yang tampak tua sedang mimpin babi kecil berkeliling. Meskipun tidak ada jagung mana di tanah, tapi mereka menolak untuk pergi. Tiba-tiba mesin umpan lepaskan beberapa biji jagung yang sudah dikupas. Pada saat ini, babi itu sepertinya dengar bel yang memanggil untuk makan. Satu persatu, keluar dari rerumputan untuk perebutkan nasi. Ini buktikan bahwa babi hutan memiliki ingatan yang luar biasa. Setiap hari ketika waktunya makan, mereka datang ke sini untuk menunggu jagung. Sadari waktu yang tepat. Pemburu segera membidik target. Dengan tepat, seekor babi berwarna terang terkena panah dan lari seperti gila. Tapi babi hutan tampaknya segera menerima biasa saja. Jadi masih berlama-lama dan makan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tanpa takut apapun. Selanjutnya pemburu menembakkan panah. Panah menerbangkan babi ukuran terkecil dalam kawanan. Tapi sekarang teman-temannya masih sangat tenang. Panik yang kemewahan di sini. Pemburu sekali lagi bertindak. Karena kali ini tidak tepat sasaran. Jadi babi punya alasan yang tidak usah takut. Jika jelaskan bahwa persepsi mereka tidak cukup untuk mengenali orang yang terluka. Kemudian adegan di depan babi akan terjadi selanjutnya. Akan lebih sulit untuk dijelaskan. Babi yang cukup besar berdiri di tengah kawanan. Setelah melihat rekan satu timnya yang terluka melarikan diri. Masih berdiri diam, tanpa niat untuk melarikan diri. Pemburu memeriksa hasil perburuan hari ini. Ikuti noda darah yang ditinggalkan oleh panah di tanah. Pemburu masuk dan menemukannya. Babi yang terluka terbaring di padang rumput.
Ukuran babinya tidak terlalu besar. Meskipun melarikan diri dari tempat kejadian sangat cepat, tapi pada akhirnya masih tidak bisa lewati kesengsaraan. Setelah pemburu menyeretnya ke lapangan terbuka, kemudian lanjutkan mencari babi yang terluka yang telah larikan diri. Jalanan penuh dengan noda darah yang ditinggalkan babi. Lalui pencarian petunjuk ini, tidak memakan banyak waktu dan pikiran seorang pemburu. Babi ini tampaknya sedikit lebih berani. Jarak pelarian setidaknya ratusan meter. Akhirnya, pemburu menemukan babi kedua di kedalaman hutan. Babi hutan itu sepertinya rasakan bahaya. Jadi berjuang dengan keras. Tubuhnya yang tak berdaya telah kehilangan terlalu banyak kekuatan. Akhirnya tetap mati. Di tempat yang tidak jauh dari lokasi itu, pemburu temukan babi ketiga yang juga berukuran terbesar. Tubuhnya sekarang tanpa tanda-tanda kehidupan. Pada akhirnya, babi yang mengenai panas semuanya tertangkap. Sebanyak 1 babi besar dan 2 babi kecil. Di luar negeri, babi-babi ini selalu menjadi penyebab kerusakan tanaman. Jadi berburu mereka didorong oleh pemerintah. Selain itu rasa dagingnya juga sangat enak dan menarik. Rasa manis dan kenyalnya berbeda dengan babi yang dibesarkan di penangkaran. Kalian suka daging babi hutan bakar arang atau tidak? Tinggalkan komen di bawah ya.